Siti Khadijah binti Khuwailid ya. Jadi ayahnya itu namanya Khuwailid. Siti Khadijah ini adalah seorang perempuan yang kaya raya, yang menjadi pengusaha besar, kemudian tetapi seorang dermawan, sangat dermawan dan mudah iba terhadap orang lain. Beliau mempunyai kepercayaannya namanya Maisaroh. Dialah yang mengamati perilaku, suri teladan, akhlakul karimah dari seorang calon nabi, yaitu Muhammad namanya. Sampai pada saat itu Muhammad itu bekerja ya, berdagang, dipercaya oleh Maisaroh atas kepercayaan dari Siti Khadijah. Sampailah Siti Khadijah itu menjadi istri beliau, istri Rasulullah sebelum menjadi nabi. Pada saat Rasulullah itu menjadi calon rasul, calon nabi, itu saat orang itu tidak percaya, tidak peduli terhadap Muhammad, Siti Khadijah lah yang membantu perjuangan Rasulullah, membantu hartanya, membantu jiwanya, membantu tenaga, waktu dan pikirannya untuk kebesaran Rasulullah SAW. Jadi keteladanan Siti Khadijah itu menjadi istri Rasulullah yang pertama, orang perempuan yang pertama yang percaya atas agama yang dibawa oleh Rasulullah, dan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencintai dari lubuk hati yang mendalam, mencintai perjuangan Rasulullah, mengorbankan segala jiwa, raga dan hartanya. Itulah keteladanan seorang istri yang paling ideal untuk menjadi contoh bagi ibu-ibu yang zaman sekarang, bahwa kalaulah istri, kalaulah perempuan kebetulan Allah beri rizki yang murah, lebih murah daripada untuk rizki suaminya, tetaplah kita rendah hati, tetaplah membantu. Karena dengan bersinergi dalam rumah tangga itu, insya Allah rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang barokah, yang bermanfaat bagi diri dan orang lain. Nah, inilah contoh Siti Khadijah yang harus diteladani oleh kita. Orang yang patuh, yang taat, yang takwa kepada Allah. Ya, itulah Siti Khadijah yang kita harus teladani juga ya Bunda ya. Luar biasa sekali Siti Khadijah. Oh ya Bunda, beliau ini kan juga mendapat julukan wanita terbaik di dunia ya, selain Siti Fatimah. Dan beliau juga disebut-sebut sebagai Ummul Mukminin. Nah, artinya ini sendiri apa sih Bunda? Ummul Mukminin ini adalah ibu dari orang-orang beriman. Jadi karena beliau adalah pertama yang percaya kepada amantu billah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang mewahyukan agama ini melalui Jibril untuk Rasulullah menyampaikan kepada umatnya. Inilah Siti Khadijah. Jadi sampai diberi julukan Ummul Mukminin, ibunya orang-orang mukmin, orang beriman. Itu artinya. Kiprahnya istri Rasulullah yang bernama Siti Khadijah binti Khuwailid ini adalah seorang istri yang meneguhkan jiwa suami saat suami sedang terpuruk atau sedang tidak merasa aman, nyaman. Pada saat Rasulullah turun dari Gua Hiro, itu gemetar karena diperlihatkan sebenarnya Jibril itu seperti apa. Dia ketakutan, dia cemas, dia khawatir, dia tidak tenang dan gelisah. Saat pulang ke rumah, dihampirilah oleh Siti Khadijah yang memberi motivasi, yang memberi kekuatan batin bagi suaminya untuk tetap menegakkan ilmu agama Allah ini menjadi agama yang sebaik-baiknya. Itulah perjuangan seorang istri yang pada saat suami gelisah ditenangkanlah. Jadi diselimutilah, ditenangkan dulu, diberi motivasi, diberi dorongan, diberi kegembiraan oleh
istri Rasulullah ini yang Siti Khadijah. Subhanallah, luar biasa Siti Khadijah ini. Walaupun usia Siti Khadijah ini lebih tua daripada Rasulullah, tetapi Rasulullah itu tidak akan melupakan sepanjang hayat, karena begitu kepribadian dan akhlak yang budi luhurnya sangat berkesan bagi Rasulullah. Jadi sekarang kita menjadi contoh bagi perempuan-perempuan di Indonesia ini, ibu-ibu di Indonesia ini. Walaupun kita sudah tua dalam arti kata umur, tapi perjuangan berkhidmat kepada suami maupun berkhidmat kepada agama, berkhidmat dalam mendidik anak, itu kita harus selalu tegar, selalu kuat hati, kuat batin. Karena dari energi seorang ibu lah lahir sebuah keluarga yang kuat, dalam arti kata kokoh lahir dan batin. Inilah Siti Khadijah sebagai contoh bagi seorang istri yang kuat lahir dan batin. Iya, harus selalu membantu suami saat membantu moral dan materi. Iya, ya. Wah, betul sekali. Harus ditiru ya Ibu Indonesia ya. Iya. Nah Bunda, beliau ini sebelum menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan dia adalah seorang pengusaha wanita ya. Iya, yang besar. Betul. Jadi ini juga mungkin ya yang harus ditiru oleh para setiap wanita. Nah, menurut aturan agama Bunda, sebenarnya usaha yang memang cocok untuk wanita itu apa sih? Atau kalau boleh flashback, kalau Siti Khadijah itu beliau sebagai seorang pengusaha wanita dalam bidang apa itu? Ya, pengusaha wanita dengan perdagangan yang banyak. Dia mendelegasikan orang-orang seperti Maisarah, seperti Rasulullah dan lain-lain sebagainya sampai ke luar negeri gitu. Jadi sampai ke negeri Syam. Syam itu kan negeri yang jauh dari tempat Siti Khadijah tempati, tapi dia punya orang-orang kepercayaannya yang bisa melebarkan sayap usahanya. Begitulah Siti Khadijah memberi contoh kepada wanita-wanita Islam agar kita menjadi wanita-wanita yang mandiri, yang bertanggung jawab atas iman dan hati serta keluarganya. Bahwa usaha boleh, karena pintu rezeki dari Allah itu ada 10. Hanya satu pintu rezeki, kata Rasulullah, itu yang kita menjadi bawahan seseorang. Nah, yang 9 pintu rezeki itu adalah usaha dagang, mengamalkan ilmu yang kita miliki, kemudian kita jual konsep, menjual jasa. Nah, itu adalah contoh-contoh wanita-wanita pendamping Rasulullah yang akan kita paparkan nanti setiap hari Minggu. Nah, sekarang kita baru tokoh yang pertama ini, Ummul Mukminin, yang seorang pengusaha besar, yang kepercayaannya juga banyak orang-orang laki gitu loh. Tapi tetap menjaga koridor dalam syariat Islam bahwa tetap ada hijab ya antara laki-laki dan perempuan. Tapi untuk usaha itu Islam itu memberikan keluasan bagi kita. Siti Khadijah itu juga seorang yang tidak pernah menyangkal dan tidak pernah berdusta, juga tidak pernah merendahkan orang lain, meremehkan segala urusan, dan tidak pernah lari dari tanggung jawab. Dia sebagai istri seorang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ia selalu melapangkan dada, meluaskan hatinya, membesarkan hati suami yang sedang terpuruk, yang sedang low fit, yang sedang gundah gulana, dan menjadi penyejuk hati. Karena memang seorang muslimah yang solihah, seorang istri yang baik itu dikala dipandang itu menyenangkan hati suami, dikala suami sedang gelisah menjadi tenang ada di sisinya. Itulah contoh dari Ummul Mukminin kita yang kali ini kita paparkan, yaitu ibunya orang-orang beriman, yaitu Siti Khadijah, dan selalu meringankan, membantu urusan-urusan beliau, urusan-urusan Rasulullah dalam hal urusan agamanya, urusan keluarganya, urusan pribadinya. Rasulullah itu selalu diringankan dalam membereskan rumah tangga, membereskan masyarakatnya, umatnya pada saat itu. Begitulah keteladanan yang disampaikan, yang diberikan oleh
Siti Khadijah kepada kita semua. Semoga kita juga secara proses ya, dengan membaca, dengan memahami arti sebuah hikayat sejarah para ibu-ibu beriman itu. Iya, dan satu lagi Bunda, beliau juga terkenal ikhlas ya, menerima segala sesuatu yang terjadi, padahal mungkin itu adalah sebuah musibah gitu. Nah gimana sih Bunda, kita kan juga sebagai perempuan, sebagai ibu juga sering mengalami pasang surut dalam keluarga, tapi kadang-kadang susah untuk menerima, kurang ikhlas. Gimana nih cara meniru teladan atau keberanian beliau? Ya, manusiawi sekali ya kalau hati kita itu terbalik-balik, karena ada doa ya. Ada doa dari Allah itu supaya kita selalu berdoa supaya hati kita itu tetap istiqomah. Doanya itu ya mughalibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membalik-balikan hati manusia. Kadang-kadang pagi baik, siang lemah, sore kita takut, malam kita cemas. Nah itulah doa yang pendek. Kalau kita tidak bisa bahasa Arabnya ya kita minta aja sama Allah. Ya Allah, Allahu Robbi yang membalik-balikan hati manusia, ikatkanlah, teguhkanlah hatiku selalu kepada agamamu, kepada Allah. Nah ini dengan cara berzikir, Siti Khadijah itu selalu menegarkan hati itu dengan doa-doa gitu, dengan minta sama Allah untuk selalu bisa membantu Rasulullah suaminya itu dalam keadaan tegang, dalam keadaan susah, dalam keadaan sedih. Nah dengan cara menggembirakan itu minta sama Allah, ternyata kita selalu minta sama Allah. Ya, subhanallah ya, luar biasa ini Siti Khadijah ini sampai mendapatkan penghormatan yang begitu indah ya dari Allah Rabbul Alamin melalui malaikatnya, yaitu malaikat Jibril yang memberikan wahyu, tapi tetap rendah hati. Pada saat itu Rasulullah menyampaikan salam Allah itu kepada Khadijah, seraya, ya Khadijah, malaikat Jibril telah datang menyampaikan salam kepadamu dari Tuhanmu. Lalu Khadijah itu menjawab, milik Allah segala keselamatan, dari sisinya lah keselamatan datang, dan mudah-mudahan keselamatan dicurahkan pula kepada malaikat Jibril yang menyampaikan salam itu. Setelah itu Allah menjanjikan kepada Khadijah nanti dikala dia wafat ditempatkan di surga yang khusus, yaitu surga bintang 5. Jadi bersama dengan Ummul Mukminin yang lain, yaitu yang akan kita paparkan lagi seperti Siti Maryam, Siti Fatimah Az-Zahra, kemudian Siti Asiyah istri Fir'aun, dan Allah akan menempatkan di tempat yang star ya, bintang yang tertinggi kepada Siti Khadijah binti Khuwailid ini. Subhanallah, luar biasa ya. Janji Allah itu yang pasti akan benar ya. Jadi kita meyakininya dengan hakul yakin. Begitu Vina. Semoga kita bisa seperti beliau insya Allah. Dan oke Bunda, itu tadi kan keistimewaannya dari Siti Khadijah. Nah, gambaran lain dari sosok Siti Khadijah itu sebagai istri yang taat ya, memberi motivasi, itu apalagi Bunda, seperti apa? Karena kita nih sebagai istri juga kan perlu memberikan motivasi-motivasi yang bagus untuk para suami. Tentunya, ya. Contohnya dukungan dalam hal apa, terus seperti apa, gimana cara memberikan motivasi itu Bunda? Ya, itulah komunikasi yang lancar, baik, itu harus dipelajari dalam ilmu berkeluarga ya. Jadi saat suami pulang mungkin keadaannya bad mood ya, karena persoalan kantor dibawanya pulang ke rumah, si istri harus jangan cepat resah, jangan cepat mengeluh, jangan cepat sedih dan mudah tersinggung. Luaskan hati, lapangkan dada. Lihat dulu, sediakan dulu alat mandi, atau dia mau makan, tanya. Itu pertanyaan-pertanyaan Ummul Mukminin kepada suami-suami beliau. Dikala suami pulang dari tugasnya, selalu yang ditanyakan itu 3 hal. Mau makan dulu, mau mandi dulu, atau mau bersenggama dulu. Itu yang selalu dipertanyakan oleh istri-istri Rasulullah kepada
suami beliau. Itulah keluhuran budi istri-istri yang menjadi istri Rasulullah yang perlu dicontohkan oleh kita semuanya. Iya, begitu. Ya, Maha Suci Allah, Subhanallah. Kemudian ibu-ibu Indonesia yang baik hati yang mendengarkan topik pagi ini, semoga menjadi contoh yang baik yang melalui keseharian Rasulullah bersama istrinya yang bernama Siti Khadijah binti Khuwailid ini mengajak kita untuk memperbaiki diri, mengevaluasi diri, bermuhasabah bahwa yang paling baik itu manusia selalu belajar dari pengalaman, bahwa yang baik harus dipreservatif, harus dicerahkan lagi lebih baik. Yang belum baik itu kita berusaha untuk memperbaikinya. Suri teladan istri Rasulullah yang bernamanya Siti Khadijah ini adalah seorang yang walaupun kaya raya, walaupun seorang pengusaha besar, tapi beliau tetap rendah hati dan selalu menghargai orang lain serta membantu suaminya dalam memotivasi, membantu secara jiwa dan raga, harta kekayaannya, mengorbankan juga keluarganya untuk kemaslahatan menegakkan agama Allah yang dinul Islam ini.